Pernahkah kalian merasa seperti menyaksikan keajaiban di depan mata? Dengan hanya mengetik beberapa kata atau kalimat, hasilnya bisa mengejutkan. Mulai dari meringkas artikel ilmiah, menerjemahkan bahasa, membuat naskah, bahkan menciptakan gambar atau video dari imajinasi yang dulunya cuma ada di dalam kepala. Semua ini berkat teknologi yang disebut AI atau Artificial Intelligence. Selama beberapa tahun terakhir ini, AI telah mengubah cara kita bekerja, belajar, bahkan bermain. Tetapi di balik keajaiban ini ada satu pertanyaan besar yang harus kita tanyakan. Seberapa ramah AI terhadap lingkungan kita? Bagi kalian yang belum paham sepenuhnya dampak teknologi ke lingkungan, di video ini kita akan membahas dampak besar penggunaan AI terhadap lingkungan. Ada 4 poin penting yang akan kita bahas satu persatu, jadi simak sampai selesai, karena ini mungkin mengubah cara pandang kalian terhadap teknologi. Poin pertama, apa itu AI? Sebelum kita membahas lebih jauh, penting bagi kalian untuk tahu apa itu AI. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara berpikir manusia. Singkatnya, AI memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti halnya kita, manusia. Tapi, bagaimana caranya? AI menggunakan algoritma canggih yang memproses data dalam jumlah besar untuk mengenali pola dan membuat keputusan dari sana. Misalnya, ketika kalian mencari film di Netflix, AI menganalisis kebiasaan menonton kalian untuk kemudian merekomendasikan film apa yang mungkin kalian suka. Bukan hanya itu aja, AI juga ada di mobil autopilot atau mobil otonom seperti Tesla. Mobil ini menggunakan AI untuk memproses data dari sensor dan kamera agar bisa dalam tanda kutip melihat jalan, menghindari kecelakaan, dan bahkan memutuskan kapan harus berhenti ketika situasi apa. Misalnya dalam situasi darurat ketika pengemudi tertidur. AI juga hadir di kehidupan kita sehari-hari, dari chatbot seperti ChatGPT yang bisa menjawab pertanyaan kalian apapun pertanyaan itu, hingga asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang membantu kalian dalam mengatur jadwal sehari-hari. Intinya, AI ini adalah semacam teknologi yang dirancang untuk membantu kita bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Oke, kita masuk ke poin berikutnya. Poin kedua, bagaimana cara kerja AI? Setelah kita tahu apa itu AI, mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Nah, di balik layar, AI ini membutuhkan 2 hal utama. Pertama data, dan yang kedua komputasi. Untuk yang pertama, data, AI dilatih menggunakan miliaran data, mulai dari teks, gambar, video, hingga rekaman suara. Data ini kemudian diolah oleh satu server besar yang bekerja seperti otak untuk memproses informasi dan mengenali polanya. Semakin banyak data yang diolah, semakin pintar AI tersebut. Nah, untuk memproses data sebanyak itu, AI ini membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. Ini berarti AI bergantung pada ribuan server yang terus bekerja tanpa henti di pusat data, atau biasa dikenal dengan sebagai data center. Nah, apakah kalian tahu proses pelatihan satu model AI besar seperti GPT versi 3 itu bisa menghabiskan energi hingga 1287 megawatt jam. Untuk perbandingan, ini setara dengan listrik yang digunakan oleh satu rumah tangga di Amerika selama lebih dari 120 tahun. Dan itu baru satu model AI. Data dari MIT Tech Review menyebutkan bahwa pelatihan satu model AI tingkat tinggi menghasilkan emisi karbon sekitar 500 ton. Itu setara dengan emisi dari 100 mobil yang berjalan selama setahun penuh. Nah, sekarang bayangkan kalau ada ribuan hingga jutaan model AI yang dilatih di seluruh dunia. Dan untuk menjaga server tetap berjalan, dibutuhkan energi yang luar biasa besar. Mulai dari listrik untuk menjalankan mesin,
hingga sistem pendingin untuk mencegah overheating atau kepanasan. Masalahnya, sebagian besar energi ini masih berasal dari bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon besar-besaran. Dan ini menurut laporan dari Greenpeace, data center saat ini menyumbang sekitar 1% dari total konsumsi energi global. Dan angka ini akan terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan AI. Jika tren ini terus berlanjut, maka emisi karbon dari data center bisa menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap perubahan iklim di masa yang akan datang. Oke, masuk pada poin ketiga. Apakah AI akan selalu berdampak buruk terhadap lingkungan? Nah, ini pertanyaan yang tidak kalah pentingnya. Jawabannya ya tidak juga. Faktanya, AI ini punya potensi besar untuk membantu mengurangi dampak lingkungan. Kita bahas beberapa contohnya agar lebih paham. Contoh yang pertama, AI dapat mengoptimalkan penggunaan energi di pabrik. Dengan menggunakan algoritma AI, perusahaan bisa menganalisis data konsumsi energi secara real-time dan menemukan cara untuk mengurangi pemborosan. Contohnya, perusahaan Google menggunakan AI untuk mengelola pusat datanya, dan mereka berhasil mengurangi konsumsi energinya hingga 40% hanya dengan mengoptimalkan sistem pendingin. Untuk yang kedua, misalnya AI digunakan untuk memantau deforestasi secara akurat atau penggundulan hutan. Melalui gambar satelit yang dianalisis oleh AI, organisasi lingkungan dapat mendeteksi penebangan liar atau kerusakan hutan secara lebih cepat. Laporan dari Global Forest Watch menyebutkan bahwa teknologi AI dapat membantu menyelamatkan ribuan hektar hutan setiap tahunnya dengan mempercepat respons terhadap ancaman deforestasi. Nah, AI ini juga dapat membantu transisi ke energi terbarukan. Dengan menggunakan prediksi berbasis data cuaca, AI bisa memperkirakan produksi energi dari sumber terbarukan seperti panel surya atau turbin angin. Meskipun ada manfaat besar seperti ini, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa pengembangan dan operasional AI tetap saja memiliki jejak karbon yang signifikan. Dan pusat data yang menjalankan teknologi ini tetap membutuhkan energi besar. Dan tentunya masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk sebagian besar sumber dayanya. Nah, ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kita memperoleh manfaatnya, tapi di sisi lain ada dampaknya terhadap lingkungan. Lalu apa solusinya? Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat AI yang lebih ramah lingkungan? Para ahli mengatakan ada beberapa langkah nyata yang dapat diambil, baik oleh perusahaan teknologi maupun kita sebagai pengguna. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan untuk pusat data. Salah satu langkah utama adalah menggunakan energi yang terbarukan untuk mengoperasikan pusat data. Sudah banyak perusahaan besar seperti Google dan Microsoft yang sudah berkomitmen untuk menggunakan 100% energi terbarukan untuk pusat data mereka. Pusat data Google di Finlandia sepenuhnya sudah ditenagai oleh energi angin, sehingga mampu mengurangi emisi karbon hingga 0 untuk operasionalnya. Menurut laporan mereka, langkah ini menghemat sekitar 1,5 juta ton emisi karbon setiap tahunnya, yang setara dengan menghilangkan 300.000 mobil dari jalan raya. Solusi yang kedua, mengembangkan algoritma AI yang lebih efisien. Nah, menurut para ahli, kita perlu mengembangkan algoritma AI yang lebih efisien dalam konsumsi energi. Misalnya, beberapa peneliti yang saat ini sedang mengembangkan model AI yang lebih kecil tetapi tetap mampu memberikan hasil yang akurat. Sebuah penelitian di MIT menunjukkan bahwa mereka berhasil menciptakan model AI yang menggunakan energi 90% lebih sedikit daripada model konvensional tanpa mengurangi kinerjanya. Jika ini diterapkan secara luas, bisa mengurangi kebutuhan daya untuk melatih AI, dan ini secara drastis. Solusi yang ketiga, memanfaatkan AI hanya untuk kebutuhan yang penting. Para ahli menyarankan kita harus lebih selektif dalam menggunakan AI. Tidak semua masalah memerlukan AI yang sangat kompleks. Misalnya, perusahaan bisa fokus menggunakan AI untuk proyek yang memberikan dampak besar, seperti efisiensi energi, pelestarian lingkungan, atau pengembangan teknologi kesehatan. Solusi berikutnya, transparansi dan investasi pada keberlanjutan.
Untuk yang satu ini, para ahli mendorong perusahaan teknologi untuk lebih transparan mengenai jejak karbon mereka. Dengan mengungkapkan data ini, kita bisa mengetahui siapa aja atau perusahaan mana aja yang benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan. Selain itu, investasi pada teknologi hijau ini juga sangat penting. Nah, lagi-lagi contohnya perusahaan besar seperti Microsoft yang sudah berinvestasi dalam teknologi carbon capture yang mampu menyerap emisi karbon langsung dari udara untuk mengimbangi dampak dari pusat data mereka. Para ahli meyakini jika langkah-langkah ini ditetapkan secara konsisten, kita bisa menciptakan AI yang tidak hanya smart, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa semua solusi ini butuh kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan teknologinya, pemerintah, dan kita sebagai pengguna atau konsumennya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian merasa AI lebih banyak manfaatnya atau justru sebaliknya, banyak bahayanya bagi lingkungan? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.